فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Pada sore hari ini insyaallah kita lanjutkan pada hadis nomor yang ke-46 ya. Hadis nomor ke-46 masih pada bab sabar, kitab Al-Muqaddimat, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sulaiman bin Surad. Jarang ya mendengar nama Sulaiman bin Surad. Sahabat Nabi ini aslinya ketika di zaman jahiliyah belum masuk Islam namanya Yasar. Namun ketika masuk ke dalam agama Islam, sahabat tersebut diganti namanya menjadi Sulaiman bin Surad. Dan ini menjadi penting bagi kita semua ketika kita memahami seseorang memiliki nama yang kurang baik atau kurang bagus, maka ganti saja. Dan tidak perlu itu melakukan ritual-ritual khusus. Ya kan? Ada kan di masyarakat ya, penabalan nama ya, ada istilah seperti itu kan? Dan ketika berganti dilakukan ritual khusus. Kadang dikatakan anak tersebut tidak kuat menanggung namanya. Ya. Nabi SAW mengubah saja dan tidak ada ritual khusus. Ya. Dikarenakan apa? Begitu pentingnya nama. Nama itu sering disebut berulang-ulang dan itu menjadi doa bagi yang memberi nama. Ketika orang tua memberi nama anaknya menjadi Ahmad, maka dia berharap agar putranya itu seperti Nabi Muhammad SAW dan terpuji. Ya, seseorang menamakan anaknya misalkan Asy-Syafi'i, harapannya lah agar putra tersebut keilmuannya, akhlaknya pun seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian dan seterusnya. Nabi mengganti nama sahabat ini menjadi Sulaiman ya bin Surad. Nah, sahabat Nabi ini adalah dari kalangan klan Al-Khuza'ah, sehingga disebut dengan Sulaiman bin Surad Al-Khuza'i. Dan sahabat Nabi ini dulu pernah melakukan suatu kesalahan dan keteledoran. Dia itu masih hidup di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia salah seorang yang menjadi pasukannya Ali bin Abi Thalib. Dan ketika terjadi perseteruan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin, dia berada di kubunya Ali bin Abi Thalib. Ya. Ada sebuah penyesalan yang sangat mendalam dari beliau, sahabat Nabi yang mulia ini. Biar bagaimanapun sahabat, kita tetap mengucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai mereka. Karena mereka itulah orang-orang yang paling dekat dengan Nabi, maka paling dekat dengan rahmatnya Allah, dan yang paling berhak dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Itu kan secara logika. Ya, Sulaiman ini dulu ketika Sayyidina Al-Husain, yang kita ketahui beliau itu adalah orang yang mati syahid, cucunya Nabi Muhammad SAW, putra daripada Ali bin Abi Thalib, dan putra dari putrinya Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidah Fatimah. Ya, Al-Husain ini
dia itu ya diisukan atau apa istilahnya ya, dipengaruhi pikiran beliau. Jadi ketika Muawiyah bin Abi Sufyan itu wafat, maka kepemimpinan beralih ke putranya Yazid bin Muawiyah, dan mulai saat itu kan menjadi dinasti keluarga, ya kan, keturunan yang menjadi raja atau menjadi pemimpin kaum muslimin mulai saat itu adalah keturunan dari si khalifah, padahal sebelumnya tidak, ya. Maka Yazid bin Muawiyah ini banyak yang tidak senang. Ada yang sudah membaiatnya, ada yang tidak mau membaiatnya, dan di antara yang tidak mau membaiatnya itu adalah orang-orang yang boleh dikatakan sebagai munafiqun, ya. Dikarenakan apa? Bukan betul-betul tidak mau membaiat si Yazid bin Muawiyah, tapi dikarenakan memang kebencian dia dengan Muawiyah, ayahnya sebelumnya, ya. Dan bukan betul-betul dikarenakan mereka cinta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka mengaku sebagai Syi'atu Aliin. Kami ini pembelanya Ali. Dan mereka inilah cikal bakal Rafidhah yang sekarang ada di masyarakat, Syiah yang sudah tersesat di zaman saat ini. Ya, maka mereka ini mempengaruhi pikirannya Al-Husain. Mereka katakan, kami akan membaiatmu wahai Husain. Ya, sibtu Rasulillahi wa raihanatuh. Yang disebut dengan sibtu Rasulillah, cucu kesayangan Nabi dan raihanatuh. Ya, dia dengan Hasan kakaknya itu kan disebut dengan pujian seperti itu. Maka Sayyidina Al-Husain pun akhirnya dikirimkan beberapa surat, dan itu sebenarnya surat yang dibuat-buat orang-orang tersebut, orang-orang Irak. Mengatakan, datanglah kamu ke Irak, kami akan membersamaimu untuk melawan Yazid bin Muawiyah. Ya, Sayyidina Al-Husain itu keluar dari kota Mekah itu begitu berat. Beberapa sahabat itu sampai menahan beliau. Abdullah bin Umar menahan beliau, Abdullah bin Abbas menahan beliau, Abu Sa'id Al-Khudri menahan beliau, mengatakan, kami ini cinta kepada engkau karena engkau itu adalah cucunya Nabi SAW. Tapi kami khawatir ini fitnah ini akan ada kehancuran nanti. Tapi Sayyidina Al-Husain tetap berangkat ke sana, dan ini merupakan takdir dari Allah, jalannya memang sudah seperti itu. Ternyata di antara yang menuliskan surat agar Sayyidina Al-Husain itu datang ke Irak, ini sahabat Nabi yang bernama Sulaiman bin Surad. Ya, dia yang mengirimkan surat. Dari sekian ratus surat yang sampai kepada Al-Husain, di antara yang menuliskan itu Sulaiman bin Surad ini. Ya, ada juga Musayyab bin Najabah, ini juga yang menuliskan. Maka ketika sudah sampai di Irak, ini Sulaiman bin Surad dan Musayyab ini justru malah kabur dan lari, tidak mau berperang bersama Sayyidina Al-Husain. Dan sampai akhirnya Sayyidina Al-Husain pun akhirnya wafat, dan itu tempatnya di mana? Di Karbala, ya. Dan di situ memang sudah ada isyarat, beliau sampai mengatakan, apa nama tempat ini? Karbala. Karbala itu ada di Irak, Pak. Sekarang jadi tempat yang disucikan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Sekarang sudah dibangun Ka'bah di sana. Tandingannya yang ada di Masjidil Haram. Iya, ini benar. Mereka tawaf di sana, tidak hanya labbaik Allahumma labbaik, mereka tambahkan labbaik ya Husain. Ya, dan mereka berkata, setiap malam Jumat Allah turun menuju ke tanah Karbala ini. Mereka buat hadis-hadis palsu itu. Ya, dan mereka diantara membuat hadis palsu, keutamaan sholat di Karbala lebih utama daripada di Masjidil Haram. Padahal Masjidil Haram berapa? Nilainya 100.000 kali sholat di Masjid Nurul Iman. Ya, saya katakan di Nurul Iman. Ya, tapi mereka buat hadis-hadis palsu tandingan untuk memuliakan Karbala. Ketika mendengar namanya Karbala, Sayyidina Al-Husain berkata, karbun wabala. Ya, Karbala itu namanya. Tapi kalau dipotong, karbun wabala. Karbun itu adalah masalah. Bala itu adalah musibah. Maka sudah menjadi isyarat di situ. Al-Husain mengatakan, ini tanah banyak masalah, ini tanah banyak musibah. Jadi Sayyidina Al-Husain aja mengatakan Karbala itu karbun wabala. Tapi orang-orang Syiah Rafidhah yang ada di Indonesia sangat mencintai dan memuliakan tanah Karbala. Bahkan kalau sholat sujudnya, ya, harus mereka ambil batu itu dari tanah Karbala sana. Kalau enggak sah. Karena itu kiblatnya bagi mereka. Ya, Sulaiman bin Surad termasuk yang menuliskan itu. Setelah dia tinggalkan Sayyidina Al-Husain,
Ternyata Sulaiman bin Surad dan sahabat Musayyab ini mendengar Sayyidina Al-Husain sudah dibunuh, sudah syahid. Maka saat itu dia menangis dan dia menyesal. Ya gara-gara dia juga gitu maksudnya. Penyebabnya karena surat yang dia tulis. Maka akhirnya Sulaiman bin Surad dan Musayyab ya mengatakan kita harus bertaubat dan taubat kita enggak akan diterima oleh Allah kecuali kita wafat dan terbunuh untuk membela darahnya Sayyidina Al-Husain. Ini sahabat Nabi namanya Sulaiman bin Surad. Dan ini menunjukkan memang di antara sahabat ada karangan ulama, di antara sahabat ada para abid, para ahli ibadah. Di antara sahabat ada yang kurang mengerti tentang pemahaman agama. Di antara sahabat ada yang seperti itu. Sama seperti kita umumnya. Ada yang ahli ilmu, ada yang awam, ada yang biasa-biasa saja. Nah, Sulaiman bin Surad termasuk sahabat yang tadi sudah kita sebutkan. Tapi biar bagaimanapun beliau tetap radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Dia menceritakan, ceritanya kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku sedang nongkrong sama Nabi. Ya, sedang ngumpul sama Nabi dan beberapa sahabat. Warajulani yastabbani, tiba-tiba ada dua orang laki-laki saling mencaci maki, mencela. Ya, Bapak Ibu bayangkan, kita ilustrasikan, kita sedang duduk di sebuah tempat, tiba-tiba ada yang ribut, ya, yang satu ngeluarin ya kata kebun binatang, yang satu ngeluarin lagi kata kotor. Wah, kita saksikan itu. Nabi sedang menyaksikan dua sahabatnya sedang berseteru dan saling mencaci. Warajulani yastabbani. Kemudian kata Sulaiman bin Surad, wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu. Salah satunya itu ketika mencaci dan menyerang yang satunya lagi sampai wajahnya memerah padam. Wantafaqat audajuh, dan urat-urat lehernya itu sampai menegang. Oh, itu saking marahnya itu. Ya, maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, apa sabda beliau? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Sungguh aku mengetahui satu ucapan, satu zikir yang seandainya diucapkan oleh orang yang tadi sedang marah itu, maka pasti amarahnya akan sirna, akan hilang seketika. Ya, apa yang diucapkan oleh Nabi SAW? Lau qala, seandainya dia ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dhahaba anhu ma yajid, maka akan hilang amarahnya seketika. Ya, jelas enggak? Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seseorang yang sedang marah maka segera ingat Allah dan berta'awudz atau mengucapkan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan sembari hadirkan, ya, ini adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini masalah perkara keimanan. Kalau mengucapkannya asal tanpa menghadirkan keyakinan tersebut tidak akan hilang amarahnya. Mungkin ada sebagian kita mengatakan, saya pernah marah, saya mengucapin ta'awuz tapi enggak hilang juga. Mungkin ketika mengucapkan dia tidak menghadirkan perasaan dia sedang meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Atau dia kurang memahami bahwasannya amarah yang ada pada diri dia sebenarnya adalah dari syaitan. Dan di pekan lalu sudah kita sampaikan Nabi SAW memberikan ya gambaran dan analogi, ya, amarah itu dari syaitan, syaitan itu tercipta dari api, dan api bisa memadam dengan air, dan padamkanlah dengan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, ya, ketika Sulaiman bin Surad radhiyallahu taala anhu menceritakan kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu, ini tandanya dia begitu bangga mengatakan aku sedang ngumpul sama Nabi. Berarti yang bisa kita ambil pelajaran pertama, keutamaan kumpul-kumpul, ya, kongko-kongko, nongkrong, apalagi istilahnya, ya, kopi darat, ngobdar dan lain sebagainya bersama orang soleh. Sebagaimana para sahabat itu berharap betul, ya, selalu nongkrong bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan. Jangan kita sering ngumpul sama orang yang salah, ya, atau orang yang toleh.
lawan dari yang soleh. Sering-sering kumpul dengan orang-orang soleh. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dulu pernah berkata, "Ma u'tiyal 'abdu ni'matan ba'dal islami khairan min akhin salih." Ya, tidaklah seseorang setelah dia mendapatkan nikmat masuk ke dalam agama Islam, nikmat yang lebih baik daripada nikmat memiliki saudara yang saleh. Fa idza wajada ahadukum wuddan min akhihi falyatamassak bih. Maka kalau kamu temukan ada rasa cinta dari saudaramu yang seiman dan saleh, maka falyatamassak bih. Jangan pernah tinggalkan dia, selalu membersamainya terus. Ya, kenapa, Pak? Karena di antara manfaat berteman, bergaul, berkawan dengan orang saleh, paling tidak yang pertama kita terwarnai kesolihannya. Ya, pepatah bahasa Arab mengatakan as-sahibu sahib. Yang namanya teman bisa mempengaruhi. Kalau enggak kita yang mewarnai dia, kalaulah tidak kita yang terwarnai olehnya. Kalau kita belum soleh, maka jangan coba-coba berteman dengan orang yang juga bermasalah. Nanti kita yang terwarnai dengan dia, bisa semakin bermasalah kita. Kalau kita orang yang soleh, maka jagalah kesolehan dengan berteman dengan yang soleh juga. Atau bolehlah sesekali ngumpul dengan orang yang salah dengan harapan kita bisa berdakwah dengannya. Tapi jangan sering-sering. Kalau sering-sering bukan kita yang mewarnai dia, nanti malah terbalik, mereka yang mewarnai kita. Ya, Nabi saja pernah bersabda begini, al-fakhru wal khuyala'u, rasa sombong dan rasa angkuh itu fil faddanin, ada pada orang-orang yang suka bersuara keras. Ya, ahlil wabar, yaitu para penggembala unta. Ya, was-sakinatu, sedangkan kelembutan, ketenangan, fi ahlil ghanam, itu ada pada para penggembala kambing. Maksud Nabi apa? Ya, orang kalau sering gaul sama onta itu kan harus digembalakan, Pak. Itu penggembala onta, pasti akan kita lihat dia sering teriak-teriak. Kenapa? Onta itu sulit diatur. Jangan dikira onta itu sering manggut-manggut, ya, tenang, diem gitu, kirain nggak liar onta tuh. Maka dulu Sayyidina Umar itu kenapa wataknya keras? Karena dia bukan penggembala domba dan kambing, dia penggembala onta, maka wataknya keras. Karena onta itu susah diatur, harus teriak-teriak itu penggembalanya. Kata Nabi, biasanya penggembala unta karena dia sering teriak-teriak itu berpengaruh kepada sifat kesombongan dan keangkuhan dia. Biasanya, ini nggak selalu. Dan kalau penggembala kambing karena dia menggembalakan kambing itu dengan kelembutan, ngomongnya santai, nggak teriak-teriak, maka ketenangan dan kelembutan ada pada penggembala kambing. Dan ketahuilah kata Nabi, setiap Nabi dan Rasul pasti pernah menjadi penggembala kambing. Tuh gaul sama hewan aja berpengaruh, Pak. Gimana gaul sama manusia? Ya, Nabi pernah berikan kan perumpamaan juga kan, berkawanlah dengan tukang minyak wangi, masya Allah. Ya, paling minimal kan, kita itu dapat aroma wanginya. Kalau nggak sampai membeli, ya lumayanlah dapat hadiah kadang kan, tester. Tapi kalau bergaul sama tukang pandai besi, ya namanya itu gaulnya sama api terus, bara dia pegang, ya, maka kalaulah tidak kita terkena percikan apinya, kebakar tubuh kita, atau baju kita yang terbakar, atau minimal kena bau keringatnya. Nah itu kan yang diilustrasikan oleh Nabi. Yang kedua, manfaat berteman dengan orang soleh itu luar biasa. Di antaranya, ya, selain tadi kita bisa terpengaruh dengan akhlak yang baik, menambah keberkahan dan rahmat dari Allah. Karena rahmat Allah dan keberkahan itu turun kepada orang-orang soleh, orang bertakwa, orang soleh. Kita ada di sebelahnya, gaul terus sama dia, kecipratan itu, Pak. Nabi saja disuruh selalu membersamai dengan sahabat yang baik. Ya, yang suka baca surah Al-Kahfi, coba dilihat di ayat ke-28 Allah berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha." Kata Allah, "Wasbir nafsak." Bersabarlah kamu wahai Muhammad
ma'alladzina yad'una rabbahum, bersama-sama dengan orang-orang yang suka berdoa kepada Allah, berzikir kepadanya di waktu pagi dan di waktu petang. Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk membersamai orang soleh yang suka berzikir kepada Allah. Lah kita yang bukan nabi, Pak, yang bukan sahabat, bukan tabi'in, seharusnya lebih layak dengan perintah ini, bersamai terus dengan orang soleh. Manfaat yang terakhir dari orang soleh, paling tidak minimal kita akan mendapatkan syafaat dari dia nanti yaumul qiyamah. Memang syafaat dari Nabi itu ada, memang syafaat dari Al-Quran itu ada, memang syafaat dari puasa itu ada. Tapi kalau kita nggak suka sholawat kepada Nabi, gimana Pak? Dapat nggak syafaat dari Nabi? Kalau kita nggak suka berpuasa, gimana nanti mau puasa memberikan syafaat kepada kita? Kalau kita nggak suka baca Al-Quran, gimana Quran mau memberikan syafaat pada kita? Paling nggak minimal sering kumpul sama orang soleh. Dan jangan sekali-kali benci orang soleh. Ya, selalu membersamai. Kenapa? Nanti kelak dia boleh jadi memberikan syafaat kepada kita. Nabi menceritakan, orang-orang soleh ketika sudah ditetapkan oleh Allah dia masuk surga, maka dia mencari kawan-kawan yang suka bersama dengan dia di dunia. Ya. Dan dia di situ mengatakan, Rabbana ya Rabb, ya, aina kanu, di mana dulu orang-orang yang yusalluna ma'ana, yang salat sama kami bareng-bareng di Masjid Nurul Iman, disebutin tuh orang-orangnya itu kan. Kemudian yang berpuasa sama kami, bahkan dia satu kloter haji dengan saya. Di mana mereka? Maka Allah Jalla Jalaluhu perintahkan kepada mereka semua, akhriju man araftum, turun kalian ke neraka, cari orang-orang yang kalian kenal. Dicari itu. Ya. Maka orang yang soleh itu, karena kita sama dia terus, walaupun kita nggak soleh-soleh amat Pak, gitu. Nanti dia yang mengadu kepada Allah mencari kita, ya dicari-cari kita, dapat, akhirnya kita dikeluarkan dari neraka. Nabi ceritakan ada yang sudah terbakar sampai mata kakinya, ada yang sudah terbakar sampai lututnya, ada yang sudah terbakar sampai pinggangnya, ada yang sudah terlelap dengan api, kemudian diselamatkan oleh orang soleh tersebut. Ini paling tidak minimal sering ngumpul nongkrong sama orang soleh, mendapatkan 3 manfaat seperti ini. Ya. Nah, yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, jangan lupa ini menunjukkan larangan mencaci maki orang lain, apalagi yang dicaci maki orang Muslim. Lebih berat lagi, Pak. Ya, bukan kalau turunkan surat ke-104 Al-Humazah dan dibuka awal surat tersebut, wailul likulli humazatin lumazah. Wailun, celaka, binasa. Wailun, kata Ibnu Abbas, itu adalah sebuah lembah di neraka jahanam. Ya, orang-orang disiksa, dimasukkan ke dalamnya. Wailun likulli humazatil lumazah, baik makna zahir maupun makna yang batin. Makna zahir berarti adalah lembah tersebut, atau makna batin itu binasa dan celaka, sama-sama tidak menguntungkan maknanya. Kecelakaan bagi yang humazatil lumazah. Humazatil lumazah apa? Yang suka mencaci, mencela, dikit-dikit ya keluarin kata-kata kotor. Hati-hati, Pak. Nabi sampaikan ada seseorang yang mengucapkan satu kata saja, satu kosakata saja, bukan satu kalimat, ya, satu kosakata saja, kemudian tidak dia pikirkan akibatnya. Mungkin karena apa? Latah, kan? Ada orang latah kan, Pak? Ya, mending kalau latahnya zikir, Pak. Astagfirullah masih mending, ya. Allahu Akbar itu bagus latahnya, tandanya dia sering zikir, maka latahnya pun juga terucap zikir. Tapi yang suka ngomong kotor, nggak suka dia tahan. Dia jadikan lidahnya di depan, otaknya di belakang. Jadi nggak mikir-mikir dulu kalau ngomong. Maka latahnya yang keluar juga omongan kotor. Kata Nabi, ketika dia ucapkan mengundang kebencian dan murka dari Allah, maka hal itu bisa menjerumuskan dia ke neraka jahanam. Hati-hati dengan ucapan. Apalagi kadang kita temukan, Pak, ada orang menghina orang tua orang lain. Nabi menyampaikan, tahukah kamu seseorang yang suka mencaci maki orang tuanya sendiri? Sahabat kaget, ya Rasul, gimana bisa ada seorang anak mencaci maki orang tuanya sendiri? Kok berani? Kata Rasul, bukan mencaci maki orang tuanya langsung maksudku.
Ketika dia mencaci maki orang tua orang lain, maka dia nggak terima kan? Ketika dia tidak terima, dia balas mencaci maki orang tua kita. Ini bahaya. Maka sibabul muslim fusukun. Nabi terangkan, mencela, mencaci seorang muslim itu perbuatan fasik. Kalau fasik berarti tandanya dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil besar, Pak? Dosa besar. Dan yang lebih buruk, lebih gawat lagi zaman sekarang, orang mudah banget mengatakan kepada orang lain, kamu itu kafir. Wah, mengkafirkan orang, Pak. Atau kamu itu fasik. Atau mengatakan kamu itu musuhnya Allah. Wah, aduwullah. Nabi terangkan, ya, seseorang ketika mengucapkan kekufuran kepada orang lain atau kefasikan kepada orang lain, atau dia mengatakan ya aduwallah, wahai musuh Allah, maka ucapan tersebut akan mencari pemiliknya. Kalau yang dituduh tidak seperti yang dia ucapkan, maka tuduhan itu akan kembali ke siapa? Kembali ke yang mengucapkan. Berarti kalau kita menuduh muslim dia kafir, sedangkan dia bukan kafir di sisi Allah, maka kita yang kafir. Kalau kita katakan kamu ini ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu apa, Pak? Suka berbuat bid'ah. Mending kalau mengucapkan kamu berbuat bid'ah, itu masih enteng. Kalau ini kamu ahli bid'ah, yang suka berbuat bid'ah, sudah menjadi sifat berarti. Maka kalau dia tidak seperti yang dituduhkan, maka ucapan itu kembali kepada yang mengucapkan. Apalagi mengucapkan ya aduwallah, musuh Allah, kamu dibenci oleh Allah, nanti akan kembali kepada yang mengucapkan. Hati-hati seperti itu. Ya. Dan yang terakhir, hadis ini menunjukkan keutamaan mengucapkan ta'awudz atau isti'adzah. Dan ta'awudz dari Nabi itu banyak sekali. Ya, banyak sekali redaksinya. Yang paling sering kita dengar a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Disebutkan di surah Al-A'raf ayat 200 itu ada, ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu sami'un alim. Faidza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Di surat An-Nahl ayat 98 juga ada. Ini paling apa ya? Paling pendek. Ya, paling mudah, paling sering kita dengar. Tapi ada juga riwayat lain Nabi mengucapkan auzubillah saja tanpa minasyaitonir rajim. Tandanya ini juga boleh. Berarti ini yang paling pendek. Auzubillah saja yang dia ucapkan. Ya, ada juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, a'udzu bis-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ada juga dari sahabat Ma'qil bin Yasar, a'udzu billahis sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Yang paling panjang, a'udzu billahis sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha Al-Alim, yang Maha mengetahui. Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Min hamzih, dari bisikan-bisikannya. Ya, min nafkhih, dari tiupan-tiupannya. Wa min nafathih, dari semburan-semburannya. Nah, ini maksudnya berarti apa? Jika kita tergoda dengan syaitan, salah satunya ketika sedang marah, maka hendaklah segera mengucapkan perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya, bisa difahami, Pak?